Selamat berjumpa kembali. Dalam sesi ini kita akan belajar tentang wahyu umum. Nah, sebelum kita berbicara tentang wahyu umum, kita harus mengerti dulu eh, sejauh mana manusia dapat mengenal Tuhan atau sejauh mana manusia dapat mengetahui tentang Tuhan. Maka pertanyaan itu hanya bisa kita jawab bahwa sejauh Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada kita, maka tidak ada yang kita tahu tentang Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu universal dan kita adalah partikular. Jadi, oleh sebab itu, maka kita hanya bisa mengetahui tentang Tuhan sejauh Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada kita? Inilah yang akan kita lihat pada sesi ini. Nah, berbicara mengenai agama, ketika kita membicarakan tentang agama dalam relasinya kepada Allah, kepada manusia, kepada keselamatan, ini selalu membicarakan tentang penyataan. Bagaimana Allah menyatakan dirinya. Jadi ketika berbicara tentang agama, membicarakan relasi Allah, manusia, keselamatan, maka ini membicarakan tentang penyataan, bagaimana Allah menyatakan dirinya. Nah, kita bisa melihat di sini ada dua penyataan Allah, yaitu penyataan umum, yang sering juga dibilang natural, begitu ya, dan penyataan khusus, katanya supernatural. Benarkah seperti ini pembagiannya? Ya, apakah penyataan umum itu juga supernatural? Bukan. Apakah dia natural? Apakah penyataan umum, penyataan khusus berbeda? Ada natural, ada supernatural. Bagaimana ini? Ini akan kita lihat nanti dalam pembahasan ini. Nah, mari kita lihat dulu pertama-tama adalah definisinya. Wahyu itu dalam bahasa Yunani dipakai dengan kata apokalipsis. Artinya adalah membuka selubung, menampakkan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Atau sebenarnya arti secara konsep ini sebenarnya bisa diartikan sebagai berbaring telanjang gitu atau terbuka begitu ya. Itu apokalipsis. Nah, kemudian kita ambil satu definisi dari Herman Bavinck. Dia mengatakan bahwa wahyu itu adalah penyataan. Jadi penyataan adalah pengkomunikasian atau pengumuman tentang sesuatu yang masih tidak diketahui. Ini Herman Bavinck. Jadi penyataan adalah pengkomunikasian atau pengumuman. Jadi dikomunikasikan atau diumumkan tentang sesuatu yang masih tidak diketahui, yang masih tersembunyi seperti itu. Nah, itu karena dia tersembunyi, perlu diungkapkan, perlu disingkapkan, perlu dinyatakan. Nah, kita bisa melihat ada 3 elemen penyataan. Dalam penyataan itu kita bisa melihat bahwa eksistensi keberadaan Allah yang menjadi sumber pengumuman. Jadi dalam penyataan umum kita melihatnya bahwa itu dari Allah. Jadi eksistensi keberadaan Allah yang menjadi sumber pengumuman itu di alam semesta. Yang kedua adalah suatu kebenaran atau fakta atau peristiwa yang belum diketahui sampai pada waktu pengumumannya. Nah, jadi masih tersembunyi. Tapi ketika diumumkan, dia kebenaran itu atau fakta itu atau peristiwa itu kemudian menjadi dapat diketahui karena sudah diumumkan. Yang ketiga adalah manusia sebagai penerima pengumuman tersebut. Jadi ada elemen manusia karena manusia ini adalah ciptaan tertinggi. Nah, kepadanya lah penyataan-penyataan Allah itu ditujukan sehingga manusia dapat melihat penyataan umum dan penyataan khusus itu, wahyu umum dan wahyu khusus.
Sebenarnya bukan hanya teologi yang berbicara tentang penyataan, filsafat juga eh, berbicara tentang penyataan. Misalnya Schelling misalnya, dia mengatakan bahwa seluruh dunia adalah penyataan Allah. Itu menurutnya. Jadi dia mengatakan bahwa alam adalah roh yang kelihatan dan roh adalah alam yang tidak kelihatan. Sehingga esensi Allah dapat diketahui manusia melalui alam. Dalam hal ini esensi Allah itu dapat diketahui melalui seni pertama-tama, lalu kemudian diwujudkan kepada agama dan dikonkretkan kepada sains. Ini menurutnya. Hegel juga ikut dalam pembahasan ini, bahkan banyak beberapa filsuf ya, tapi saya hanya membahasnya dalam dua hal ini saja. Hegel mengatakan meskipun alam dan sejarah menyatakan Allah, namun penyataan tertinggi Allah dapat dilihat di dalam roh manusia. Karena tadi sudah kita lihat bahwa manusia merupakan elemen ya yang untuk penyataan itu. Sehingga Hegel mengatakan bahwa penyataan tertinggi Allah dapat dilihat di dalam roh manusia. Nah, ini para pemikir filsafat juga membahas tentang penyataan. Nah, filsafat ini tetap memperlihatkan kepada kita bahwa adanya wahyu umum, adanya penyataan umum. Jadi tadi penyataan umum itu lewat alam semesta, yang Hegel kemudian lewat manusia, ya, roh manusia, batin manusia, atau hati manusia. Nah, kemudian kita melihat wahyu umum ini, wahyu umum dilakukan Allah lewat pertama alam. Nah, ini tidak sama dengan panteisme ya, jadi jangan disamakan dengan panteisme. Nah, penyataan umum ini nampak dalam Mazmur 8 ayat 2 sampai 4 ya, alam menceritakan, cakrawala menceritakan seperti itu ya. Sampai Ayub 12 ayat 7-9, Kisah Para Rasul 14 ayat 15 sampai 17, bahkan Roma pasal 1 ayat 19 ini menceritakan tentang bahwa Allah memberikan wahyunya di alam. Nah, di sini alam dipakai sebagai alat atau sarana untuk memanggil kembali manusia agar kembali kepada Allah dan mencari firman Allah. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa alam ini dinyatakan oleh Allah kepada manusia, memperlihatkan kepada manusia supaya memanggil manusia itu kembali kepada firman Allah. Jadi rupanya wahyu umum ini yang lewat alam ini hanya bisa dipahami dengan lebih lengkap kalau orang memahami wahyu khusus, yaitu penyataan yang khusus. Alkitab, Yesus Kristus hanya bisa dipahami. Kalau hanya memahami alam semesta tanpa memahami wahyu khusus dan wahyu khusus itu, maka akan samar. Bagaimana samarnya nanti kita lihat. Kemudian hati nurani ini juga termasuk wahyu umum, batin ya, istilah dari Hegel itu ya, atau roh manusia begitu. Nah, memang di dalam teologi acap kali hati nurani ini juga disamakan dengan roh manusia ya. Perjanjian Lama memakai roh manusia. Itu yang kita lihat di dalam Amsal 20 ya, ayat 27. Nah, di Perjanjian Baru dipakai hati nurani. Jadi ini juga memberikan rasa bersalah kepada manusia jika mereka berdosa. Inilah hati nurani. Itu wahyu umum. Nah, ini memberikan dasar-dasar moral ya. Inilah yang kemudian diolah oleh beberapa pemikir, para filsuf-filsuf, mengolah sehingga terjadi hukum-hukum moral seperti itu, atau seperti yang digunakan oleh Immanuel Kant dalam menuju perdamaian abadi. Nah, jadi manusia itu selalu terus-menerus, tidak henti-hentinya berjuang untuk moral itu, berjuang terus-menerus menuju perdamaian abadi katanya ya. Itu
wahyu umum. Dan itu pun tidak akan jelas kalau tidak memahami wahyu khusus. Ya, memang bisa dilihat tetapi tidak akan paham dengan jelas tanpa wahyu khusus. Kemudian kita lihat yang ketiga adalah sejarah. Jadi Allah juga mewahyukan diri sebagai Allah yang berperan dan ikut campur dalam sejarah. Itulah sebabnya kita bisa melihat sejarah Israel. Sampai sekarang Allah turut campur di dalam sejarah Israel. Sehingga Allah tidak berdiam, tidak melepaskan diri. Tetapi Allah mengontrol sejarah juga. Jadi, nah pada kitab Keluaran bisa kita lihat satu contoh di mana bangsa Israel jika hidup benar akan mampu mengalahkan bangsa-bangsa lain, tetapi jika tidak benar maka mereka akan jatuh. Ini menunjukkan bagaimana peran Allah dalam sejarah Israel. Nah, kemudian kita akan lihat penyataan umum ini, penyataan Allah di alam semesta, ini tidak dapat dipahami manusia karena dosa. Ya, mengapa tidak tadi lengkap, tidak bisa dipahami panggilan Allah yang sudah kita bahas di depan tadi, karena manusia itu berdosa. Oleh sebab itu, diperlukan dua hal untuk bisa memahami penyataan umum ini. Yang pertama adalah Allah memasukkan di dalam penyataan khusus kebenaran-kebenaran yang dapat diketahui melalui alam. Itulah sebabnya tadi saya katakan penyataan umum itu tidak dapat jelas. Harus juga membahas atau harus juga melihatnya dari penyataan khusus. Nah, ketika orang melihatnya dari penyataan khusus, maka orang dapat memahami penyataan umum. Jadi, untuk bisa melihat penyataan umum dengan baik, maka harus juga memahami penyataan khusus, yaitu Alkitab, Yesus Kristus. Apa yang dinyatakan Alkitab tentang penyataan umum, tentang alam semesta? Nah, saya sudah membahas ayat-ayat yang di atas tadi, bahwa banyak sekali teks-teks di dalam Alkitab yang membahas tentang wahyu umum. Yang kedua adalah untuk dapat melihat Allah di alam, manusia harus pertama-tama diiluminasi oleh Roh Kudus. Jadi tanpa dicerahkan oleh Roh Kudus, maka orang akan sangat sukar untuk memahami wahyu umum di alam semesta. Mari kita lihat nanti contoh-contohnya ya. Kita melihat dulu ketidakcukupan penyataan umum ini. Mengapa dia tidak cukup? Seperti yang saya katakan tadi, adalah yang pertama, penyataan umum hanya memberikan pada manusia pengetahuan tentang eksistensi Allah. Beberapa atributnya seperti kebaikan dan keadilan, tetapi tidak dapat memberikan pengetahuan tentang jalan keselamatan melalui Kristus. Alam semesta tidak menunjukkan itu. Hanya menunjukkan di alam semesta ini bisa kita lihat kebaikan Allah, juga keadilan Allah. Lalu yang kedua adalah penyataan umum. Nah, tidak mengetahui apapun tentang anugerah dan pengampunan Allah. Di alam ini tidak bisa kita lihat seperti itu. Meskipun penampakan-penampakan di alam semesta ini seperti apa, tidak bisa kita ketahui tentang anugerah dan pengampunan Allah. Ini hanya memberikan pengetahuan tentang murka Allah. Tentang murka Allah bisa kita lihat di alam semesta. Tentang banyak orang mengartikan gempa atau yang lain sebagai murka Allah, begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah penyataan umum memberikan pengetahuan yang minim, tidak memadai, atau tidak pasti tentang Allah dan rencananya. Nah, ini bisa kita lihat misalnya sejarah filsafat yang terus-menerus saling menyediakan. Para filsuf yang berusaha untuk memahami alam, yang berusaha terus saling meniadakan satu paham dengan paham yang lain. Selalu muncul tesis, antitesis, sintesis. Selalu demikian. Tidak dapat secara jelas untuk melihat Allah. Melihat bagaimana Allah yang sesungguhnya. Jadi penyataan umum itu tidak dapat secara terperinci untuk melihat Allah itu sebenarnya seperti apa dan bagaimana. Karena tadi di awal saya sudah mengatakan sejauh mana kita mengenal Allah adalah sejauh Tuhan
menyatakan dirinya kepada kita. Jadi kalau kita mau tahu tentang Allah hanya lewat wahyu umum, lewat penyataan umum, maka kita tidak akan lengkap mengetahui Allah itu dengan baik. Jadi kita hanya dapat mengetahuinya secara, ya itu tadi, kebaikannya bisa kita lihat memang, keadilannya, murkanya, tetapi anugerah, keselamatan, rencananya keselamatan yang dirancangkannya melalui Yesus Kristus tidak dapat kita ketahui dalam wahyu umum ini. Hanya dapat kita ketahui harus lewat wahyu khusus. Itulah sebabnya juga sebenarnya untuk memahami wahyu umum perlu melihatnya dari wahyu khusus. Sehingga pemahaman seseorang menjadi lengkap akan wahyu umum ini. Nah, ketidakcukupan ini bisa kita lihat misalnya dari para pemikir-pemikir awal atau dalam Yunani klasik. Misalnya tentang pencarian asal mula dari alam semesta ini. Thales mengatakan asal mulanya dari air. Mereka mencoba memahami wahyu umum ini untuk mencapai Allah. Dan mereka melihat bahwa airlah asal mulanya. Lalu kemudian Demokritos melihatnya bukan air, tapi atom, karena atom ada di mana-mana. Sama seperti Thales, air ada di mana-mana, ada di udara, begitu. Kemudian dari yang konkret seperti itu, mulai manusia itu menuju kepada yang abstrak. Ini bisa kita lihat dari pemikiran Heraklitos. Dia mengatakan tidak mungkinlah yang konkret. Pastilah yang asal mula itu atau pencipta itu adalah yang ada. Nah, yang ada ini sesuatu yang abstrak itu pastilah yang pantare, yang berubah-ubah. Kenapa yang berubah-ubah? Karena pengalamannya ketika dia masuk menyeberangi air, maka tidak mungkin diinjaknya 2 kali. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa sesuatu itu adalah yang ada, tapi yang berubah. Nah, kemudian ditiadakan lagi oleh Parmenides. Parmenides mengatakan bahwa nggak mungkinlah yang ada itu berubah-ubah. Kalau begitu, kalau dia berubah, bagaimana dia menciptakan? Nah, pastilah pencipta itu juga adalah sesuatu yang ada, tetapi yang ada itu yang tetap. Yang kemudian Heraklitos dan Parmenides ini disintesis ya oleh Plato. Plato mensintesis kedua pendapat ini dengan mengatakan form and matter. Yang berubah-ubah itu adalah matter dan yang tetap itu adalah form, yaitu ide, bentuk. Tetapi materi selalu berubah. Itu dilakukan oleh Plato. Jadi ini juga bisa kita lihat ketidakcukupan penyataan umum itu dari pemikiran para pemikir-pemikir selalu tesis, antitesis, sintesis selalu begitu. Tidak cukup untuk dapat mencapai mengenal Allah secara baik. Kenapa? Karena pertanyaannya tadi, sejauh mana kita dapat mengenal Allah? Maka sejauh Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Jadi kalau kita melihat Tuhan menyatakan dirinya hanya dari wahyu umum atau penyataan umum, maka itu tidak akan mungkin dapat kita lihat secara jelas dan baik. Perlu penyataan khusus. Namun meskipun demikian, ada keuntungan penyataan umum. Keuntungannya adalah orang Kristen dapat melihat jejak-jejak Allah di alam semesta. Sehingga ketika kita melihat sebagai seorang Kristen, kita melihat, oh rupanya ini loh Allah ada di alam semesta, ada jejak-jejaknya. Nah, sehingga orang Kristen dapat melihat penyataan Allah dalam alam dengan lebih jelas. Karena apa? Karena melihat dari penyataan khusus dari Alkitab, apa yang dinyatakan Alkitab, apa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Yang kedua adalah penyataan tanpa penyataan umum, penyataan khusus kehilangan hubungannya dengan seluruh eksistensi dan kehidupan kosmis. Jadi kita bisa melihat relasinya di sini. Kalau tadi mau melihat penyataan umum, harus dilihat dari khusus supaya dapat melihatnya lebih jelas. Tetapi juga penyataan khusus tanpa penyataan umum itu kehilangan hubungan, ya, kehilangan hubungan dengan seluruh eksistensi dan kehidupan kosmis. Kehilangan. Jadi ini dua-duanya harus kita lihat berbarengan, berelasi antara wahyu umum dan wahyu khusus.
Nah, tiba kita di bagian diskusi. Saya mengatakan mengapa ini diskusi, karena topik ini adalah topik untuk kita diskusikan karena beberapa hal. Misalnya seluruh penyataan adalah supernatural. Nah, tadi di awal ada orang yang membaginya antara natural, wahyu umum natural, wahyu khusus supernatural. Nah, kalau kita lihat sebenarnya seluruh penyataan Allah itu adalah supernatural. Tidak ada yang bisa dikatakan natural, supernatural. Mengapa supernatural? Kalau kita lihat di Ayub 12 ayat 22, ya saya tidak akan membacanya di sini, nanti silahkan saudara-saudara baca sendiri. Misalnya ayat pasal 33 ayat 16, pasal 36 ayat 10, bahkan di dalam Roma pasal 1 yang terkenal, yang sering digunakan itu oleh kaum naturalis, 18 ayat 19, itu menggunakan kata galah, ya, atau juga menggunakan phaneron atau apokaluptein, ya. Nah, ini bagi penyataan natural. Apa yang dimaksud dengan apokaluptein? Kita tadi sudah mengatakan menyingkapkan sesuatu yang tersembunyi. Nah, ketika menyingkapkan sesuatu yang tersembunyi, apakah dia natural? Tidak, pasti dia supernatural. Karena sesuatu yang tadinya tersembunyi, yang tidak dapat dijangkau oleh pemikiran manusia. Maka karena tidak dapat dijangkau, diungkapkan oleh Allah. Ketika Tuhan Allah mengungkapkannya lewat alam semesta, maka itu berupa supernatural. Bukan saja natural, itu tapi super. Lihat misalnya lagi kalau kita lihat di Yohanes pasal 5 ayat 17. Allah selalu sedang bekerja di alam semesta ini. Bukankah itu juga supernatural? Allah sampai sekarang memelihara ciptaannya. Juga Allah memberikan perintah yang tidak dapat mereka ketahui dari alam. Kalau kita baca Kejadian 2 ayat 16 itu. Di sana, jangan engkau memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Nah, Adam dan Hawa tidak mengetahui itu dari alam. Allah yang memberikannya. Juga kalau kita lihat kevenan kerja, yaitu Foedus Overum. Nah, itu adalah penyataan supernatural. Allah memberikan perjanjian kerja. Itu bukanlah covenant alam, ya, bukan Foedus Naturae, bukan. Itu adalah Foedus Overum. Jadi bisa dikatakan seluruh penyataan Allah itu adalah sebenarnya supernatural. Tidak ada yang natural seperti itu. Sehingga membangun teologi natural. Jadi bisa kita lihat di sini keterhubungan, kesinambungan antara wahyu umum dan wahyu khusus. Dua-duanya saling melengkapi. Karena pemikiran tadi, pertanyaan tadi, sejauh mana kita dapat mengetahui Tuhan, maka adalah sejauh Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menyatakan dirinya dengan wahyu umum dan juga dengan wahyu khusus, dengan penyataan khusus. Oleh karena itu, dua-duanya ini harus kita lihat supaya kita dapat mengenal Tuhan. Jadi sejauh mana kita dapat baik mengenal Allah adalah sejauh kita dapat dengan baik melihat penyataan umum dan melihat penyataan khusus. Nah, sampai di sini sesi kita. Kita lanjut pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih.